الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Ainul Yakin yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan atas segala limpahan rahmat, inayah, hidayah dan taufiknya, di mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah, memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima olehnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, sejatinya ketika Islam sudah turun dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan ketika kita sebagai umat muslim sudah mengikrarkan diri bahwa kita menjadi seorang yang mukmin, yang muslim, maka sesungguhnya yang harus kita laksanakan berikutnya adalah bagaimana dengan sekuat tenaga kita melaksanakan apa-apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangannya. Akan tetapi banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang justru dengan kesibukan dunianya mereka lalai untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Masuklah kalian wahai orang-orang mukmin dalam agama ini secara komprehensif, secara keseluruhan. Namun tentu hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kita. Maka dalam ayat lain Allah juga menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam sebuah hadis Rasulullah juga menyampaikan wattaqullaha haitsu ma syi'tum. Ada hadis lagi wattaqun nara walau bisyikki tamrin dan lain sebagainya. Bahkan secara tegas Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita pada surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kita diminta setelah kita memegang teguh agama ini, mengingkarkan dalam diri kita, agar kita merespon dengan cepat apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan semua itu demi kemaslahatan kita, kebahagiaan kita, baik kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bingung, ya, mengapa respon yang diberikan oleh umat ini begitu lambat, padahal mereka mengetahui banyak sekali faedah ketika kita mau meresponnya dengan cepat. Di antaranya bahwa orang yang mau merespon apa-apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah, maka dia dijamin hidup dalam ketenangan, dia dijamin hidup dalam kebahagiaan, dan dia diibaratkan sebagai orang yang hidup atau menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu untuk dijalankan, tidak ada pilihan lain baginya kecuali untuk menjalankan perintah-perintah tersebut.
Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha." Faedah lain yang juga kita dapat rasakan nantinya adalah surga. Sesuai dengan ayat yang berbunyi, lilladzina istajabu li rabbihimul husna. Ya. Kemudian faedah lainnya adalah dikabulkannya doa-doa kita. Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan respon yang positif terhadap perintah-perintah Allah ini juga menjadi tanda adanya keimanan dalam diri kita. Sebagaimana ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini semua adalah faedah-faedah ketika kita mau menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun kondisi kita saat ini jika kita bandingkan dengan salafun salih ini akan sangat berbeda jauh. Para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka itu begitu cepat merespon perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, maka seketika para sahabat berusaha untuk memuntahkan minuman-minuman khamr yang pernah mereka teguk agar tidak ada setetes pun dalam perutnya itu khamr yang tersisa. Ketika turun perintah tentang tahwilul kiblah, mengalihkan kiblat dari awalnya ke Baitul Maqdis di Palestina menjadi ke arah Baitullah fi Makkah, maka seketika jamaah yang sedang melaksanakan sholat pada waktu itu memalingkan muka mereka dan mengarahkannya kepada Baitullah di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga ketika ada panggilan jihad, maka kita saksikan salah satu sahabat Rasulullah, Hanzalah, yang baru menikah dan menikmati malam barunya. Dia bergegas untuk memenuhi undangan Rasulullah SAW itu untuk berjihad, dan pada akhirnya beliau mendapatkan syahadah di medan pertempuran. Ini semua menunjukkan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat salafun salih ini adalah sebuah respon yang sangat cepat ya, dalam mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka penting bagi kita untuk meningkatkan responsibilitas kita ya, mengikuti perintah-perintah Allah ini. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Dengan mengenalnya, siapakah itu Allah, siapakah itu para malaikat-malaikat Allah, siapakah itu Rasulullah, apakah itu Al-Quran, dan juga lain sebagainya. Dengan cara mencintainya, dengan cara mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuknya. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita mengingatkan diri kita masing-masing untuk bagaimana kita bersama-sama meningkatkan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berfirman, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Bahwa setiap umatku itu akan masuk surga kecuali bagi mereka-mereka yang tidak mau. Para sahabat bertanya, faman aba ya Rasulullah? Siapakah mereka orang yang tidak mau masuk surga tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Mereka-mereka yang mengikuti perintah dan ajaran-ajaranku, mereka akan masuk surga, dan barang siapa bermaksiat mengingkari apa-apa yang telah aku tetapkan, maka mereka adalah termasuk orang yang tidak mengikutiku dan ingin masuk surga tersebut. Kesempatan yang sedikit ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk merespon
apa-apa yang menjadi perintah Allah tersebut. Istajibu li rabbikum min qabli ayyati yaumul la maraddahu minallah. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrari